Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya si Tuser Udik. Kali ini saya kedatangan servisan HP Neo 5, Oppo Neo 5. Ini yaitu ganti LCD baru. Namun setelah ganti LCD, ini masih baru ya. Bisa kelihatan tadi dari plastiknya. Nah, ini segelnya juga. Namun yaitu tadi setelah ganti pas saya cek di cas gitu untuk mengetes kalau LCD-nya memang sudah bagus, ternyata dia tidak mau mengisi. Nah, seperti itu, low baterai. Jadi menurut yang sudah biasanya kalau low baterai itu kendala di baterai, lowbat. Baik, akan saya coba pertama-tama akan saya tes untuk baterainya dulu. Apakah benar lowbat? Kita cek dulu dengan avometer multitester. Dan untuk memilih soket pin-pin plusnya, saya harus mencopot baterainya dulu biar tidak salah. Oke, saya rapikan biar enak untuk pengukurannya. Dan ternyata untuk soket itu kalau dibalik plusnya sebelah kanan, min sebelah kiri, dan ternyata untuk voltasenya normal 3,77, berarti baterai keadaan posisi normal. Oke, berarti ada kendala lain selain baterai. Baik, lanjut akan saya ukur di pin-pin baterainya. Dan baterai sudah tersambung, sudah di charger, sudah terpasang chargernya. Lalu akan saya tes di bagian soketnya. Saya pakai jarum yang kecil biar nyaman, biar enak gitu ngetesnya. Oke, yang positif yang negatifnya saya taruh di kaleng, dan jarum taruh di min, di plus. Ternyata kosong, tidak ada tegangan sama sekali. Saya cek lagi memastikan tadi pakai pin-pin baterainya, ternyata memang benar-benar di posisi. Kalau di baik, saya cek di pibasnya ternyata ada keluaran 4,80. Saya cek di pibasnya sudah ada keluaran, namun untuk di pin-pin baterai itu tidak ada tegangan sama sekali. Akan saya coba lagi karena penasaran. Dan untuk pibasnya pasti sudah 4,80. Di pin baterainya itu 0. Ada sesuatu kejanggalan. Kemungkinan ini adanya short di mesin. Namun saya akan coba dulu memakai avometer multitester. Apakah ada konslet? Dan ini posisi di buzzer dioda, posisi avometer. Dan ternyata untuk pin-pin saya telusuri konslet semua, memang betul-betul konslet ini. Lalu saya hubungkan dengan ground juga konslet untuk plusnya. Lalu saya balik coba, dan memang konslet, berarti memang ada konslet di mesin sehingga tidak bisa mengecas atau tidak hidup. Ketika dihidupkan tidak hidup. Karena penasaran, lalu saya cek di kapasitor untuk bagian atas.
ngawur saja saya ini ngeceknya, tidak berarahan. Oke, dan di sini tidak ada yang short. Normal-normal saja untuk bagian atas. Lalu saya buka saja untuk memastikan, untuk melihat bagian bawahnya dari soket-soket pin-pin baterai, biar untuk memudahkan. Oke, lalu akan saya cek di bawahnya soket baterai ini. Oke, langsung di sini sudah ada terlihat di bawah ini ada dua kapasitor besar-besar. Biasanya memang kapasitor itu sangat rentan untuk konslet. Baik, akan saya coba kemungkinan. Dan oke, ternyata konslet itu konslet. Oke, dia nomornya muncul konslet, dan itu dua kapasitor itu menunjukkan konslet. Mungkin di antara salah satunya ada yang konslet sehingga dua-duanya menjadi konslet. Lalu akan saya, dan itu letaknya pas posisinya di bawah soket, dan ini akan saya eksekusi saja. Oke, lanjut. Saya langsung pasang, skip saja. Akan saya copot satu dulu untuk mengetes. Ini saya tidak menggunakan MBR karena main tembak MBR masih akinya jauh. Oke, langsung. Maka saya coba manual dulu. Siapa tahu berhasil, kalau enggak baru nanti. Oke, tembak terus pakai blower, dipanasin. Kita cabut dulu satu. Oke, terus panasin terus sampai benar-benar bisa terlepas. Oke, agak susah juga, ini agak lama. Masih belum, masih kuat-kuat gitu. Terus panasin. Angin di 3, panas di 400 untuk merek Sugon. Oke, sudah terlepas. Lalu akan saya coba dites apakah betul ini konslet atau tidak. Kalau tidak berarti yang lain. Oke, saya tes. Dan tidak ada pertunjukan angka. Masih tetap berarti ini kapasitor tidak konslet. Oke, lanjut. Maka akan saya coba lepas yang kapasitor yang kedua, yang besar bergandengan tadi. Oke, lanjut ya. Blower. Apabila kapasitor ini memang tidak konslet, sudah dilepas, nanti bisa dipasang kembali. Oke, penyopotan yang kedua saya coba. Iya, sudah terlepas. Saya coba lagi. Ini sebenarnya kalau pakai MBR bisa langsung ketahuan sebelah mana yang konslet, jadi tidak salah eksekusi. Dan ternyata masih tidak konslet juga, bukan, masih salah prediksi. Berarti ini konsletnya di situ, cuman komponen-komponen yang lain bukan di situ, komponen yang lain ikut
kena dampaknya, padahal bukan di situ gitu. Jadi ini betul-betul fix salah eksekusi guys, sorry ini. Dan lalu masih penasaran di jalur ini, saya coba lagi, gampang, nanti kita pasang lagi. Saya lepas dulu ini yang dua ini, oke. Sampai benar-benar, kalau ini memang masih tetap tidak konslet, ada yang tetap ada yang konslet, ya apa boleh buat, saya bawa ke tempat aki, pakai tembak pakai MBR. Oke, panasin, dipanasin. Oke, sudah terlepas. Lalu akan saya tes dengan tes meter apakah masih konslet. Ya kelihatan, nah masih konslet guys. Nah coba tes kelihatannya sih enggak, tapi terus saya coba, nah konslet, cuma sebelah dan ya memang masih konslet sebenarnya guys. Nah saya coba-coba, belum pasti sih, dan yang jelas memang masih konslet, belum pasti tapi masih konslet. Saya penasaran lagi pakai jarum yang kecil. Nah konslet, untuk bolak-balik konslet. Masih ada yang konslet guys, penasaran ini. Kita harus ke tempat aki, akan saya coba dilihat, akan saya tembak dulu pakai MBR. Oke, saya sudah berada di, langsung next ini di MBR. Ya, untuk kabel hitam saya cepitkan di kalengnya. Lalu plusnya saya di pin baterai, lalu saya raba-raba di mana yang panas. Oke, belum pas, dan saya naikkan untuk mengetahui panasnya sebelah mana, karena belum terasa dan tidak kuat guys, tidak kuat, konsletnya berarti tinggi. Dan saya coba-coba dan ada panas di, nah di sini nih, nah itu panas sini terasa, nah ini panas. Oke, ini panas, lumayan cukup panas di situ, duh. Dan nah sebelah sini panasnya guys, pas di bawahnya. Saya pastikan lagi, ya, dan memang betul panas sebelah situ ya, sebelah sini nih. Saya coba lagi untuk memastikan sebelahnya yang mana yang panas, dan ternyata memang betul, ini terasa sekali panas, bukan hangat. Dan akan saya buka dulu, tutup kalengnya biar enak mengeksekusi. Oke, langsung skip, langsung sudah dibuka kalengnya. Dan lalu yang panas tadi di sini, di bawah soket ini tadi,
Nah, di sini buah soket itu ada kapasitor besar di situ, yang panas di situ. Ya, saya coba lagi, dan memang betul-betul di sebelah sini yang soket yang kapasitor besar ini yang sangat panas dibanding yang lain-lain. Oke. Penasaran, saya tetap coba lagi terus untuk memastikan benar-benar di kapasitor besar itukah yang di area sinyal itu. Oke. Karena konsletnya besar jadi tidak bisa dibakar sama MBR. Nah, mati, tidak kuat. Kalau dia memang kapasitornya kecil yang konslet, dia bisa dibakar sama itu. Oke, lanjut. Sudah kembali ke meja servis, dan memang fix yang besar ini, kapasitor ini di area sinyal ini yang konslet. Dan ketika dites pun memang betul. Oke, maka untuk itu akan saya lepas saja. Yang tadi pertama salah eksekusi. Oke, saya pasang di penjepitan, lalu tidak lupa saya kasih flux agar memudahkan pencopotan di blower untuk mengangkatnya. Jadi memang lebih enaknya langsung pakai MBR, guys. Lanjut. Dan ternyata kapasitor tadi betul-betul konslet itu. Saya jom tadi biar kelihatan. Oke, setelah dilepas yang kapasitor tadi akan saya coba langsung dipasang. Dan untuk pemasangan, untuk nyoba ini harus dipasang ke mesinnya. Oh ya, lupa ini malah dipasang, ini enggak dipasang dulu, agak susah soalnya dari bawah. Dan ini harus dipasang langsung di bodinya, karena untuk menghidupkan itu harus dibaut. Kalau enggak maka enggak tertekan, maka enggak kelihatan. Enggak bisa dihidupkan kalau enggak dibaut itu biasanya. Soalnya ini kan bukan soket, melainkan pakai pin-pinnya. Dan saya coba colokan cas-casan, apakah bisa? Sudah. Oh, ternyata lambang lowbatnya sudah hilang, berarti memang benar-benar. Nah, bisa. Oke, sip, mantap. Ternyata memang benar kapasitor yang di area sinyal tadi itu yang konslet yang besar. Ya, begitulah, salah eksekusi, guys. Malah yang lain-lain dipretelin gara-gara males pindah ke aki yang besar. MBR-nya tidak mampu kalau untuk nembak pakai adaptor lain, tidak mampu. Oke, sudah benar-benar bisa mengecas, sebelumnya dihidupkan pun tidak mau. Oke, lanjut, skip. Dan untuk kapasitor ini benar-benar konslet yang konslet, dan itu gampang. Yang lain-lain nanti bisa dipasang lagi kembali ke tempatnya semula. Di situ ada 4 komponen yang saya lepas, itu untuk perhatian saja untuk teman-teman. Tapi kalau yang untuk pengalaman paling ya saya ini diketawain. Teman, untuk pemula ya kayak saya, maka saya sharing ini untuk pembelajaran. Harus hati-hati, jangan sampai salah eksekusi. Oke, saya pasang. Dan untuk kamera juga saya pasang. Oke. Oke, sudah saya pasang. Lanjut.
Lalu ya, baterainya juga belum terpasang. Di mana tadi baterai? Oh iya, ini dia. Langsung dipasang baterainya, dan harus dibaut biar nyaman untuk mencet tombol powernya untuk Oppo Neo 5 ini. Lanjut ke pemasangan backdoor. Ya, siapa tahu bermanfaat, sharing-sharing, dan juga bisa untuk hiburan bagi teman-teman yang suka nonton oprek-oprek gitu ya. Bisa untuk hiburan daripada nonton yang aneh-aneh. Ya, nonton, kalau nonton BF berdosa kan, tapi kalau nonton kita ini yang perbaiki-baiki HP kayak gini, di samping pengalaman juga bermanfaat gitu ya, untuk menghibur juga bagi yang hobi oprek-oprek gitu ya. Ya, bagi para suhu sih mungkin nggak asing lagi, bahkan mungkin wah, apa itu tukang servis ecek-ecek, nggak apa-apalah ya, untuk sekedar hiburan tapi bermanfaat. Oke, saya coba hidupkan, dan alhamdulillah saudara, ternyata sudah hidup, mau hidup. Lalu saya sambil coba colokan cas, dan bisa kita lihat di situ sudah betul-betul mengecas. Baik, akan saya zoom biar kelihatan untuk pengecasannya, dan nah akan saya zoom ya. Itu dia mengisi dia. Oke, berarti sudah fix. Tadi memang yang besar di area sinyal tadi. Oke, lanjut. Saya pasang kartu karena tadi tercopot untuk area sinyal. Saya pasang kartu dulu, walaupun ini kartu, ya lanjut, walaupun ini kartunya sudah terblokir, tapi biasanya ada tanda-tanda untuk sinyal gitu ya, tidak silang gitu. Oke, memang ternyata betul sudah ada sinyalnya, cuman karena ini terblokir ini, namun bisa dipastikan diganti kartu baru bisa keluar sinyalnya. Dan untuk salah eksekusi, nanti barang-barang yang tadi tercopot bisa kita pasang kembali. Namun karena di durasi ini biar tidak terlalu panjang, maka tidak saya pasang di video ini. Oke, sudah fix dan benar-benar nyala. Maka sekian untuk video dari saya ini, semoga bermanfaat dan menghibur, terutama menghibur ya bagi yang suka oprek-oprek. Oke, dan ya itu sekedar perhatian, hati-hati untuk melakukan eksekusi agar tidak seperti saya mereteli sesuatu yang ternyata salah. Ya, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.